Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Oke, jadi ini adalah salah satu topik yang buat saya ini cukup penting karena banyak teman-teman ya bahkan peserta kelas juga banyak yang mereka udah ngiklan, bahkan mereka juga banyak yang dari basic, tapi mereka belum tahu gitu value bisnisnya apa, konten yang mereka mau buat kayak gimana, fiturnya apa, benefitnya apa gitu, value produknya apa. Jadi ya itu yang menyebabkan akhirnya mereka boncos gitu karena mereka sebenarnya nggak tahu mau jualan apa gitu. Mereka berharap cuma dengan ngerti ngiklan secara teknikal, upload, posting, iklan, terus berharap besok kaya gitu. Berharap besok dapat uang, berharap besok hidupnya bisa berubah gitu. Padahal jauh sebelum kita mulai digital marketing atau ngiklan, ya kita perlu tahu dulu kira-kira bisnis model kanvas kita seperti apa. Bahkan sebelum teman-teman bangun brand atau mulai jualan, kita perlu tahu dulu bisnis model kanvas yang mau kita bangun seperti apa. Oke, jadi sebenarnya bisnis model kanvas ini dipelopori oleh Alexander Osterwalder ya. Ini dari tahun 2010-an. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau lihat di YouTube juga cukup banyak videonya. Dan buat saya ini hal yang sangat basic sebelum kita mulai jualan. Oke, jadi patternnya tuh banyak yang salah. Banyak yang mereka tuh nggak tahu mau jualan apa. Bahkan mereka udah tahu mau jualan apa, cuman mereka nggak tahu value produknya apa, fiturnya apa, benefitnya apa. Mereka nggak tahu. Mereka cuman berharap iklan langsung untung. Nah, makanya ini video yang cukup penting. Nah, teman-teman perlu pelajari dulu step by step-nya supaya nanti pas praktek, khususnya pas teman-teman bikin konten, itu kebayang kira-kira harus mulai dari mana. Sip, kita langsung masuk aja ya. Oke, nah di sini sebenarnya udah ada template yang ini juga teman-teman bisa dapetin di mana-mana, cukup banyak ya. Nah, cuman memang nggak banyak orang yang bisa menjelaskan secara detail. Saya coba kasih gambaran besarnya. Jadi, bisnis model kanvas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin yang perlu kita isi. Jadi, ini gampangnya kayak step by step atau mungkin lebih ke program ya, program atau kurikulum yang sangat sederhana, yang sangat basic ketika kita mau masuk ke tangga pertama dalam memulai bisnis. Memang belajar bisnis itu kita nggak bisa full, kita nggak bisa cuman ngomongin teori aja gitu ya. Ya memang pelajaran terbaik adalah ketika kita langsung terjun ke lapangan, ngerasain tuh ruginya kayak apa, ngebangun mentalnya kayak gimana, ditolaknya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi tetap untuk masuk ke praktek itu kan ada tangga-tangga atau ada pengetahuan yang perlu kita pelajari di awal. Nah, ini ibaratnya kayak basicnya lah, basic ketika kita mau mulai bisnis. Ada 9 poin ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu dari mulai key partner, key activity, value proposition, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung pecah aja ya. Jadi teman-teman nanti silakan sebelum mulai isi dulu nih, kira-kira key partnernya siapa, key activity-nya siapa, pokoknya ini diisi. Diisi sesuai dengan poinnya masing-masing. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama, kita ngomongin key partner. Jadi key partner ini gampangnya ketika teman-teman pengen mulai bisnis, partnernya siapa aja. Ini terlepas dari model bisnis seperti apa, itu bebas di luar itu. Teman-teman perlu tentuin dulu kira-kira saya mau jalanin brand herbal atau mau jalanin brand-brand properti misalnya, kira-kira partner kita siapa aja. Nah, partner ini yang porsinya sama ya. Jadi bukan tim, bukan karyawan, itu beda lagi. Partner ini yang posisinya sama, yang kita sama-sama pengambil keputusan juga. Contoh, misalnya di saya ada saya sebagai misalnya sebagai CEO-nya, ada juga tim saya, sorry, partner saya si B sebagai level CMO dan si C sebagai level COO. CMO itu misalnya marketing, CEO itu bagian operasional misalnya. Jadi atau cuma berdua doang. Nah, teman-teman di awal perlu tentuin dulu nih kira-kira kita mau berpartner dengan siapa. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, key activity. Nah, key activity ini biasanya ini yang pertama ya. Kira-kira dari bisnis yang nanti akan kita jalankan, aktivitas, gampangnya aktivitasnya, aktivitas sehari-hari yang harus kita lakukan apa aja untuk mencapai target. Contoh, kalau di ranah marketing, berarti kita harus setting target sebulan mau penjualan 100 juta. Misalnya baru mulai nih. Nah, gimana nih cara biar dapat omset 100 juta per bulan? Berarti kita harus ngiklan berapa, chat masuk berapa, misal gitu ya. Harus bikin campaign yang kayak gimana, kontennya seperti apa, untuk tim konten ini kira-kira harus posting berapa. CS, kalau misalnya ada chat 50 per hari, berarti kalau kita mau closing misal sebulan itu 1.000 paket, berarti harus dapat chatnya berapa ribu, dan dari 1.000 chat itu kira-kira harus berapa closingnya, follow-up-nya berapa gitu. Jadi ini biasanya kalau kita breakdown lebih detail lagi, itu ada SOP dan KPI dari setiap divisi. Jadi key activity-nya kita harus tahu kira-kira yang mau kita lakukan setiap hari itu apa untuk mencapai target yang sudah kita tentukan nanti.
Oke, ini tentunya detail ya. Jadi kalau saya bahas satu persatu ya pasti ini bisa berjam-jam. Ya ini saya coba kasih gambaran yang lebih besarnya aja. Nah, yang kedua, key resource. Key resource ini gampangnya pertama sumber daya. Resource kan berarti kan sumber daya. Sumber daya apa aja yang dibutuhkan. Dan ini khususnya dari sisi tim, misalnya karyawan atau tim apa. Kalau di awal-awal misalnya kita belum ada budget berarti harus sendirian gitu ya, sama partner doang berdua kita ngerjain semuanya atau plus satu admin. Pokoknya key resource ini intinya untuk mencapai goal tersebut kira-kira berapa orang nih? Ada berapa orang yang bisa kita hire kalau misalnya teman-teman ada modal atau kalau nggak ada ya siapa aja yang kira-kira akan ngerjain di porsi ini. Intinya di sini contoh ya, kalau di saya bisa ads, bisa admin, bisa tim konten, packing, tim IT, beda-beda. Tergantung dari teman-teman kebutuhannya apa. Gitu. Jadi di sini kita perlu masukin sumber dayanya itu kira-kira butuh tim apa aja untuk perusahaan ini berjalan dulu. Kayak misal, contoh ya, teman-teman perlu bedakan antara bangun startup, misal yang didanai sama investor, atau kita mulai dari nol tanpa bantuan investor. Nah, itu pasti gamenya beda. Pasti key resource-nya juga beda gitu ya. Kalau kita mulai dari nol, nggak ada bantuan investor, udah pasti kalau modalnya terbatas, ya biasanya kita semua nih yang ngelola di awal gitu ya. Kalaupun ada nge-hire orang, itu biasanya nge-hire yang sifatnya administratif, kayak ya tim packing, tim CS misalnya, tapi sisanya kita semua yang ngerjain. Jadi disesuaikan dengan model bisnis dan yang kedua dengan budgetnya gitu. Oke, dan di sini goalnya kalau teman-teman belum ada modal, yang penting running dulu. Kayak saya dulu di awal tuh saya berdua doang, saya sama satu tim untuk sorry bahkan saya sendiri di awal, saya ngerjain semua tuh sendirian waktu di awal. Jadi bahkan saya pun dulu nggak ngerti gini-ginian juga. Jadi benar-benar semua ngerjain jadi tim CS, jadi CS, nyari barang sendiri, dropship ke Tokopedia, ke Shopee, ngiklanin sendiri, balas-balasin sendiri, CS juga otomatis follow up sendiri, kirim barang ke JNE juga sendirian gitu. Jadi saya dulu karena modalnya nggak ada ya udah saya ngerjain semuanya sendirian. Nah, tapi begitu timnya begitu ada profit, baru saya mulai hire CS dan mulai hire tim untuk packing gitu. Jadi sesuaikan ya sama modalnya masing-masing. Oke, ya pokoknya goalnya yang penting bisa jalan dulu perusahaannya, bisa jalan dulu brandnya. Mau cuma satu dua orang nggak masalah, yang penting bisa jalan. Oke, yang keempat, key resource sudah ke yang ketiga, yang keempat value proposition. Nah, contoh ya, kalau misalnya kita jualan produk apapun itu, teman-teman perlu tahu kira-kira jasa atau produk yang mau kita jual ini kira-kira value-nya apa. Nah, ini banyak yang miss nih di pas iklan. Jadi banyak yang pas ngiklan tuh mereka bingung bikin kontennya karena lah mereka nggak tahu produk produk saya ini manfaatnya apa ya, value-nya apa ya. Walaupun kita sudah punya banyak kompetitor, pastiin tetap kita perlu punya value. Pasti mau produknya di jasa, mau produk fisik, digital, mau di bidang apapun ya, pelayanan. Pokoknya tetap harus ada value yang kita tampilkan ke publik. Kecuali kalau mau perang harga ya, karena saya tipikalnya bukan suka yang jualan tapi perang harga, saya tipikalnya mendingan dinaikin sedikit nggak masalah, yang penting ada value-nya gitu. Jadi saya nggak terlalu suka dengan bisnis yang perang harga. Nah, contoh nih ya, banyak ibu-ibu yang ingin wajah bersih dan cantik tapi takut suntik putih dan modal besar. Ini contoh aja ya. Jadi misal ini berlaku untuk produk skincare atau misalnya berlaku untuk produk ya pokoknya yang untuk perawatan kecantikan kulit lah. Jadi gampangnya value itu pertama kita punya produk kelebihannya apa aja. Yang kedua, bedanya sama kompetitor apa? Terus yang ketiga, kira-kira produk kita ini mau menyelesaikan masalah apa? Ini mungkin mirip-mirip seperti fitur benefit. Jadi kalau ngomongin value ini sebenarnya cukup panjang ya. Value itu bisa dari sisi value perusahaan, sorry, value dalam bentuk jasa, artinya brand kita ini apa, udah berapa lama, pelayanannya seperti apa. Yang kedua, value dari sisi produknya. Contoh, saya dulu di perusahaan herbal, eh, itu kita punya dua value. Value dari produknya, saya punya produk cukup banyak waktu itu. Value produknya apa aja? Misal, untuk melangsingkan badan. Dulu saya jual madu ya. Cuma madu, tapi bisa ngebantu kamu punya berat badan yang ideal. Nah, itu salah satu value-nya itu. Cuma madu. Karena kebanyakan kalau pelangsing itu zaman dulu, ya sampai zaman sekarang pun juga sama. Kebanyakan mungkin obat-obatan, pil, diseduh gitu ya, yang biasanya agak rumit. Nah ini cuman madu, manis, enak, nggak pahit juga, tapi bisa membantu melangsingkan berat badan gitu ya, membantu berat badan lebih ideal.
Nah, itu value secara produk dan value secara perusahaan juga kita punya gitu value-nya. Kita sudah sekian tahun, BPOM, sudah ya hakinya juga sudah jelas gitu ya. Jadi secara perusahaan pun juga kita naikin value kita, pelayanannya juga kita oke, terus kalau ada masalah apa-apa juga kita ada garansi, pengiriman juga aman dan seterusnya. Jadi value ini bisa perusahaannya atau brandnya bisa juga produknya gitu. Oke. Ini kalau dijelaskan juga kalau dipecah-pecah cukup panjang ya. Nah, semoga teman-teman nangkep nih. Oke, yang kelima ada yang namanya customer relationship. Oke, jadi ini gampangnya kalau misalnya mereka sudah beli ya. Kalau yang sebelumnya itu belum beli, kalau yang marketing itu mungkin lebih mengarahkan orang untuk beli, kalau ini lebih ke CRM. Oke, jadi customer relationship. Jadi setelah mereka beli, kira-kira gimana nih cara supaya goalnya kalau saya biasa tiga ini. Gimana caranya supaya mereka bisa repeat order, kalau produknya memang harus kalau memang produknya bisa repeat, karena ada beberapa juga yang produknya hit and run kalau kita nggak ngebangun brand gitu. Tapi kalau kita target jangka panjangnya kita jual produk fisik dan kita pengen bangun brand, ya pastiin kita punya strategi untuk repeat order. Oke, repeat order. Yang kedua, gimana cara biar supaya mereka bisa loyal, dan gimana cara kita bisa meningkatkan after sales-nya, support-nya gitu. Karena saya punya klien, mereka jual produk herbal buat muka, itu repeat ordernya bisa 20 sampai 30%. Jadi ibaratnya nih ya, misal omsetnya 10 miliar, itu dari repeat ordernya bisa 2 miliar loh, gede banget kan gitu. Nah, itu ada triknya juga. Jadi nggak tiba-tiba, pertama triknya memang produk dasar produknya harus bagus. Itu udah rumus paling dasar lah. Mau sebagus apapun marketingnya, kalau kita nggak punya produk yang memang bagus ya pasti nggak akan laku gitu. Makanya ada istilah produk yang tidak bagus tapi dibalut dengan marketing yang bagus akan mendatangkan penjualan. Tapi produk yang bagus dibalut dengan marketing yang bagus juga akan mendapatkan repeat order. Jadi kalau produk kita jelek atau di bawah standar atau KW, bisa sih kita jualan, orang bisa beli gitu karena ya pertama kali beli mungkin ya. Tapi kalau ngomongin repeat itu harus yang pertama rumusnya di produknya memang harus bagus. Bukan bagus sih, sebenarnya lebih ke ya memang ini dibutuhkan sama market gitu. Oke. Nah, kalau udah terbukti bagus baru deh yang kedua kita mainin cara repeat ordernya, cara follow up-nya, cara ngebangun hubungan sama mereka, pokoknya lebih ke after sales support-nya. Nah, ini juga teman-teman perlu pikirin. Oke, yang keenam channel. Jadi channel ini kita perlu tahu yang pertama kita promosinya mau di mana. Kayak misalnya di sosial media, Facebook, Instagram, Google. Google itu kan juga kalau kita pecah ada Google LBO, SEO, SEM, ada Google Ads gitu ya. Ada Twitter juga, ada YouTube Ads juga, macam-macam. Nah, jadi promosi ini kita perlu tahu datengin trafficnya mau dari sumber channel atau sumber sosial media yang mana. Yang kedua, ini distribusi. Sorry, nomor satu ini teman-teman gampangnya bisa pakai free traffic atau pakai ngiklan. Ya, pakai ya Facebook Ads atau Instagram Ads juga bisa. Salah satunya itu. Yang kedua, distribusi. Jadi kalau distribusi ini lebih ke kira-kira kalau barangnya udah dibeli, ini orang-orang pada makan di tempat atau kita kirim atau gimana? Distribusinya pakai apa gitu. Pengiriman barangnya pakai apa? Online atau offline. Nanti kita perlu tentuin juga. Yang ketiga, transaksi. Nah, kalau orang mau beli, transaksinya via apa? Kan ada macam-macam ya. Ada yang COD, ada yang PO misalnya, DP dulu, ada yang via WhatsApp, ada yang via Marketplace atau Shopee, Tokopedia gitu ya, macam-macam. Jadi di sini kita perlu tentuin kira-kira transaksinya nanti mereka paling banyak lewat apa nih gitu. Karena ada yang full website, ada yang full form, ada yang via WhatsApp dulu, baru transfer via WhatsApp, kirim buktinya lewat WhatsApp. Ada yang Shopee gitu ya, macam-macam. Nah, kita perlu tentuin dulu kira-kira transaksinya menggunakan apa. Oke, yang ketujuh ini adalah customer segment. Kira-kira ini kita mau jualannya kemana? Marketnya siapa, siapa yang beli, siapa yang pakai gitu. Karena kadang yang beli beda, yang pakai juga beda. Terus audiensnya juga mana, audiensnya juga siapa. Oke, jadi di sini ini adalah salah satu hal nomor 7 khususnya adalah salah satu hal yang terpenting ketika teman-teman mau beriklan nanti. Karena sebelum iklan tahapannya kan kita perlu bikin konten dulu. Nah, sebelum bikin konten kita kan perlu tahu dulu kira-kira target market kita ini siapa. Contoh, saya jualan madu slimming. Dulu waktu saya belum ngerti soal segmentasi market dan lain sebagainya, target market saya siapa? Bisa buat semua orang 18 tahun sampai 60 tahun tuh bisa minum madu slimming. Tapi kalau kita menganggap semua umur adalah target market, sama aja kayak kita tidak punya target market. Kenapa? Contoh, teman-teman jualan kayak tadi ya madu slimming, usia 18 tahun,
sama yang satu usia 60 tahun target marketnya. Sama-sama bisa minum madu, sama-sama bisa kurus. Tapi cara kita menyampaikannya, cara kita jualannya pasti bahasanya beda. Kontennya juga pasti beda. 18 tahun kenapa sih pengen kurus? Pengen biar kelihatan cantik, ganteng, lebih pede, pengen jadi pramugari, jadi pilot misalnya, pengen badannya kelihatan jauh lebih atletis, misalnya gitu ya. Apalagi pengen supaya pede kemana-mana kalau jalan, dan lain sebagainya. Kalau 60 tahun, beda. Sama-sama pengen kurus, tapi goal mereka beda. Mereka sesimpel mungkin pengen sehat, pengen bisa ibadah dengan sempurna, pengen main sama cucu sama anak gitu. Jadi cara kita menyampaikan di kontennya itu pasti beda jauh, padahal produknya sama. Nah, makanya, tapi boleh nggak punya dua target market yang berbeda? Kalau saya, ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, ya ini bebas ya. Setiap orang kan punya strategi masing-masing. Kalau saya lakukan dua-duanya. Jadi itu nyebutnya kita testing angle namanya. Kita testing angle mana yang laku antara eh, market A atau market B, market 18 sampai 30 atau market 40 sampai 60. Nah, cara paling gampang kalau saya ya memang ya udah saya testing keduanya gitu. Dan jadi dari mulai konten, bikin landing page, cara balasnya, copywriting-nya, semua itu disusun untuk usia 40 ke atas, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, ini sampai sedetail jualannya mau kemana, siapa yang beli produk kita, siapa yang keluarin uangnya. Karena beda nih, kalau kita jualan baju anak, yang beli ibunya, yang keluarin uang bapaknya, yang pakai anaknya, gitu. Jadi kita mau mentargetkan pengambil keputusannya siapa nih? Oh, ibunya. Berarti ya udah buat ibunya gitu kontennya. Kurang lebih seperti itu. Terus jenis kelamin normal ya, usia, domisili gitu ya, laki-laki atau perempuan itu juga kita perlu tentuin dari awal. Bahkan sampai sedetail hobi itu juga cukup berpengaruh. Dan kalau teman-teman sudah ngerti ini, ngiklannya gampang. Soalnya banyak yang pas ngiklan tuh bingung. Aduh, ini targetnya umur berapa ya? Bahkan banyak yang udahlah broad aja 18 sampai 65 tahun gitu ya. Ya kalau teman-teman budgetnya gede, broad sekalian gede ya nggak masalah. Tapi kalau kita budgetnya kecil, ya sayang banget gitu. Budget sekecil itu dipakai untuk target market yang besar yang ada malah berantakan gitu. Jadi nggak tertarget. Dan bikin kontennya pun juga nanti jadi ngaco karena kita bingung laki-laki atau perempuan ya, usia muda atau usia tua ya. Kalau kita bikin targetnya gua elu, ngomongnya misalnya pakai gua elu, sedangkan target market ke 50 tahun kan nggak sopan. Ya kayak gitu-gitulah, makanya perlu didetailin dari awal. Oke, terus nah kalau teman-teman udah setting ini dari awal, tinggal nanti pas praktek itu masukinnya gampang banget ke level ad set. Ke iklan tuh udah tinggal klik, 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 beres. Nah, banyak yang bingung karena mereka di awal nggak ngerti nih cara bikin customer segmentasinya atau bisnis model canvasnya. Gitu, oke? Yang berikutnya, nah ini mungkin lebih ke pengeluaran ya. Jadi pengeluarannya apa aja sih di sini? Mungkin ada beban operasional, kayak gaji, bonus, mungkin kalau perlu sewa kantor ya kita ada pengeluaran buat sewa kantor gitu ya. Pokoknya ini kalau kita pecah lagi sebenarnya ada capex sama ada opex ya. Pokoknya ada pengeluaran pasti sama pengeluaran yang sekali-sekali yang tidak pasti. Contoh, kalau di awal mungkin lebih simpel ya, karena belum ada kantor. Kalau saya dulu belum ada kantor, jadi ya udah pengeluaran cuman buat budget iklan, buat operasional untuk biaya marketing kayak bikin konten, paling banyak bikin konten sih. Sama operasionalnya buat bayar gaji karyawan satu orang. Ya ini buat balas-balasin chat sama buat packing misalnya. Karena dulu saya belum sewa tempat plus bonus juga gitu. Jadi segala sesuatu yang ya ini gampangnya pengeluaran pemasukan kita harus detailkan buat apa aja tiap bulan karena nanti bakal ngaruh ke omset yang masuk itu kan kita harus langsung pecah-pecah tuh gitu. Jadi jangan tergiur dengan wah omsetnya gede banget ya. Padahal itu omset belum dipotong sama apa HPP, harga pokok produk, belum dipotong nanti sama gaji admin atau gaji CS, belum dipotong sama tempat atau sewa, belum dipotong sama biaya buat konten, pajak iklan juga belum biaya iklannya. Jadi jangan tergiur dengan omset yang besar karena yaitu omset masih kotor gitu. Kita harus kurangin dengan kebutuhan pokok yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, ini perlu dimasukin juga. Yang terakhir, ini revenue stream. Ini gampangnya sumber income-nya dapat dari mana aja. Model bisnisnya kayak apa gitu. Dulu pas saya jalanin herbal itu kita punya dua model bisnis. Yang satu model bisnisnya B2C, artinya saya jualan langsung ke konsumen. Ya, ini bisa lewat Shopee, Tokopedia, bisa lewat landing page, website, lewat WhatsApp juga gitu. Yang satu lagi kita buka open agent.
agent, distributor, atau reseller. Jadi kita punya dua sumber income nih. Yang pertama, target marketnya orang jualan langsung, saya jualan langsung ke konsumen. Yang kedua, target marketnya orang-orang yang pengen dapat income tambahan dari bisnis online. Bisa jadi reseller saya, misalnya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman perlu setting dulu kira-kira bisnis saya sumber income-nya dari mana. Harusnya sih bisa lebih dari satu. Contoh kalau teman-teman jual produk jasa. Jasa fotografer misalnya. Di luar dari jasa fotografer, mungkin bisa lagi tuh dimasukin jasa, ini kan ada jasa fotografer khusus wedding. Nanti bisa lagi tuh di cross-selling jasa fotografer untuk olahraga, misalnya gitu ya. Atau jasa fotografer untuk event tertentu, untuk ulang tahun, MC, dan seterusnya. Jadi, sebenarnya satu brand itu kita bisa punya berbagai macam sumber income. Oke, teman-teman, kurang lebih itu ya. Jadi, ini adalah 9 poin yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat bisnis model Canvas. Diisi semuanya, didetailin, dan saran saya dibikin dulu. Ini penting banget. Karena supaya memudahkan ketika teman-teman nanti beriklan. Nggak pakai ini bisa nggak? Bisa. Saya dulu juga nggak pakai ini karena belum ngerti dan masih ngasal gitu. Tapi ya nabrak sana, nabrak sini, pas bikin campaign-nya ngaco gitu. Jadi dengan kita ngerti bis model Canvas, ketika teman-teman mau jual produk apapun, itu insya Allah bakal jauh lebih gampang. Karena ya basicnya udah di sini gitu. Kalau ini udah punya, terus teman-teman nanti mau bikin konten, mau beriklan, itu bakal jauh lebih mudah. Karena udah jelas nih, oh umur sekian, berarti target marketnya, sorry, oh umur 18, berarti yang beli adalah anak-anak kuliahan, atau anak-anak SMA kuliahan sampai anak-anak yang baru lulus kuliah. Berarti cara bikin kontennya begini, nah itu pasti bakal memudahkan ketika teman-teman nanti beriklan. Gitu. Oke, dan ini nggak pakai digital marketing pun juga tetap perlu ini. Jadi ini bukan syarat untuk iklan doang ya, bukan syarat untuk teman-teman mau beriklan di Facebook atau di Instagram, bukan. Tapi teman-teman yang main di traditional marketing, main di offline, jualan baju, restoran, di mall, apapun itu, tetap basicnya ya tetap butuh yang namanya bisnis model Canvas ini. Sip, itu aja teman-teman. Semoga membantu. Kalau ada yang mau nanya silakan di kolom komentar, atau kalau mau, saya kadang mohon maaf agak agak jarang liatin komentar-komentar YouTube. Jadi kalau teman-teman pengen nanya boleh ke IG saya aja, DM juga boleh. DM IG nanti kalau pas lagi luang insya Allah saya balasin satu persatu. Dan jangan lupa juga masuk Telegram karena saya sering ngasih update juga di sana. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, kalau mau request materi, boleh di IG ya, di DM ya, karena saya jarang buka komen YouTube. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.